Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang plan yaitu open room heater. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ferdi Hasan dengan NIM 22113111050. Untuk penjelasan lebih lanjutnya simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plan open room heater. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ferdi Hasan dengan NIM 22113111050. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tabel sekuensialnya. Yang pertama ada input dari operasional mandatory operator request. Jadi ketika mandatory operator request menyala, output yang dihasilkan, maka lampu operator request akan menyala, oven heater dan room heater akan mati. Lalu selanjutnya ketika mandatory supervisor request menyala, maka outputnya lampu supervisor permission akan menyala, oven heater dan room heater akan mati. Selanjutnya ketika mandatory manager request menyala, lampu manager permission akan menyala, oven heater dan room heater akan mati. Ketika saklar room heater menyala, output yang dihasilkan, maka kontak relay 4 yang terhubung pada ADAM 6066 akan menyala, lalu pin DI3 pada ADAM 6066 akan menyala, oven heater masih mati dan room heater telah menyala. Lalu ketika saklar oven heater menyala, maka output yang dihasilkan kontak relay 0 yang terhubung ke ADAM 6066 akan menyala, pin DI5 pada ADAM 6066 akan menyala, oven heater akan menyala dan room heater juga menyala. Selanjutnya ketika maintenance mandatory engineer request aktif, maka lampu engineer request akan aktif. Selanjutnya ketika mandatory supervisor permission aktif, maka lampu manager permission aktif. Lalu ketika mandatory manager permission aktif, maka lampu manager permission aktif. Selanjutnya ketika switch kerusakan room menyala atau aktif, maka outputnya yaitu kontak relay 4 yang terhubung ke ADAM 6066 akan mati, pin DI3 ADAM 6066 akan mati, room heater akan mati, lalu indikator maintenance akan menyala dan indikator kerusakan room akan menyala. Selanjutnya ketika switch kerusakan oven menyala, maka output yang dihasilkan yaitu kontak relay 0 yang terhubung ke ADAM 6066 akan mati, pin DI5 pada ADAM 6066 akan mati, lalu oven heater akan mati, indikator maintenance akan menyala dan indikator kerusakan oven akan menyala. Selanjutnya ketika melakukan maintenance, output yang dihasilkan yaitu pada kontak relay 0, kontak relay 4 yang terhubung ke ADAM 6066, pin DI5 dan DI3 pada ADAM 6066, lalu oven dan room heater akan mati dan indikator maintenance akan menyala. Ketika saklar room off atau dinonaktifkan, output yang dihasilkan yaitu kontak relay 4 yang terhubung ke ADAM 6066 akan mati, lalu pin DI3 akan mati, lalu oven heater akan mati dan room heater akan menyala. Lalu ketika saklar oven mati, maka kontak RL0 pada ADAM 6066 akan mati, pin DI5 ADAM 6066 mati, oven heater mati dan room heater mati. Lalu ketika shutdown mandatory administrator request menyala, maka lampu administrator request menyala. Ketika mandatory supervisor permission menyala, maka lampu supervisor permission menyala. Ketika mandatory manager
permission menyala, lalu lampu manager permission juga akan menyala, dan terakhir ketika plan di shutdown maka HMI akan tertutup. Yaitu saya akan menjelaskan loop diagram. Di sini ada loop diagram room heater. Jadi room ini terhubung ke Adam 6018 melalui kontak relay dan terminal block. Yang mana pada Adam 6018 terhubung pada pin 0- dan 0+. Lalu di sini ada saklar maintenance yang terhubung ke power supply dan pin 8 relay. Lalu room ini terhubung ke HMI melalui kabel RJ45 yang melalui node-node ini lalu terhubung pada HMI ini. Selanjutnya yaitu loop diagram oven heater. Oven ini terhubung ke Adam 6018 melalui kontak relay dan terminal block, yang mana oven ini terhubung ke relay 3+ dan relay 4+. Lalu di sini saklar maintenance terhubung ke terminal block, lalu ke saklar maintenance terhubung ke kontak 8 relay dan ke power supply. Lalu selanjutnya yaitu state flow diagram. Di sini ketika tampilan awal yaitu main login, kita login sebagai administrator, maka akan muncul di layar admin. Di layar ini kita bisa ke configure user, yang mana configure user itu kita beralih ke user lain. Lalu apabila dari configure user kita bisa kembali lagi ke layar admin. Lalu selanjutnya kita bisa menyalakan alarm. Lalu setelah kita menyalakan alarm, kita bisa kembali lagi ke layar admin ketika alarm dimatikan kembali. Lalu dari layar admin juga kita bisa men-shutdown. Ketika shutdown, HMI akan tertutup, tapi apabila dikonfirmasinya shutdown kita memilih no, maka kita akan kembali ke layar admin. Selanjutnya yaitu kita bisa mengakses change password dari layar admin. Change password ini kita bisa mengubah password, lalu apabila kita sudah mengubah atau kita dari change password, kita bisa kembali lagi ke layar admin. Lalu dari layar admin kita bisa mengakses database. Lalu dari database juga apabila kita ingin kembali ke layar admin, kita perlu memencet disconnect pada database. Lalu selanjutnya kita bisa ke menu standby login. Apabila kita login sebagai administrator, kita akan kembali ke layar admin. Dan terakhir kita bisa menyalakan oven dan menyalakan room juga. Apabila oven dan room menyala, maka oven dan room akan menyala, dan apabila dikonfirmasi kita memilih no, maka kita kembali lagi ke layar admin. Selanjutnya yaitu layar engineering. Dari layar engineering ini kita bisa mengakses yang pertama ke database. Lalu untuk kembali lagi ke layar engineering, kita perlu mendiskonekkannya. Selanjutnya kita bisa mengakses standby login. Apabila kita di laman standby login kita login sebagai engineering, maka kita akan kembali lagi ke layar engineering.
Selanjutnya pada layer engineering kita bisa menyalakan oven dan room. Lalu dari oven dan room ini kita bisa kembali lagi ke layer engineering. Lalu layer engineering juga kita bisa menyalakan alarm. Untuk mematikan alarm tidak bisa, yang mana mematikan alarm hanya bisa dilakukan oleh administrator dan operator. Baik, untuk selanjutnya yaitu layer operator. Dari layer operator kita bisa ke menu standby login. Apabila kita login sebagai operator, maka akan kembali ke layer operator. Dari layer operator kita bisa menyalakan alarm, dan ketika alarmnya aktif kita bisa menonaktifkannya, dan setelah dinonaktifkannya kita akan kembali lagi ke layar operator. Selanjutnya yaitu alarm yang sudah dijelaskan tadi bisa diaktifkan oleh admin, oleh engineering, dan oleh operator. Dan alarm hanya bisa dinonaktifkan oleh administrator dan operator. Lalu yang terakhir yaitu oven. Jadi oven ini bisa dinyalakan dan dinonaktifkan oleh admin dan juga engineering. Selanjutnya yaitu state flow diagram administrator. Jadi di layar admin ini kita bisa melihat BFD, PFD, PNID, dan loop diagram dari plan yang kita buat, yang kita jalankan. Kita bisa mengakses layar admin dari database, dari standby login, dan kita bisa menuju dari layar admin menuju ke start stop enable, change password, configure user, alarm, dan juga alarm. Selanjutnya yaitu layer manager. Di layer manager juga kita bisa melihat BFD, PFD, PNID, dan loop diagram plan. Kita bisa mengaksesnya dari standby login, dan kita bisa menuju ke start stop open room, ke standby login, ke change password. Selanjutnya yaitu state flow diagram supervisor. Di layar supervisor ini masih sama dengan yang tadi, kita bisa melihat BFD, PFD, PNID, dan diagram. Kita bisa mengakses layar supervisor dari standby login, dan kita bisa menuju standby login, kembali ke standby login, dan kita bisa menuju mandatory manager enable. Selanjutnya yaitu state flow diagram engineer. Pada layar engineer ini masih sama, kita masih bisa melihat BFD, PFD, PNID, dan diagram. Kita bisa mengaksesnya dari database dan juga standby login. Kita bisa menuju change password, menuju start stop enable, dan juga alarm dan database. Selanjutnya yaitu state flow diagram operator. Kita bisa mengaksesnya dari standby login, kita bisa mengaksesnya juga dari database, dan kita bisa menuju standby login kembali, dan kita bisa menyalakan alarm. Di sini selanjutnya yaitu state flow diagram oven on dan room on. Jadi ketika keadaan awal yaitu keadaan oven off, maka akan muncul konfirmasi yaitu ada on dan off. Ketika off, maka oven akan tetap mati, dan ketika kita mencet yes, maka oven akan menyala. Lalu ketika akan kita mematikannya kembali, terdapat konfirmasi lagi yaitu yes dan no. Ketika kita memencet no, maka oven akan tetap menyala, dan kita menekan yes, maka oven akan mati. Selanjutnya room. Ketika room ingin dinyalakan, terdapat konfirmasi terlebih dahulu.
ketika kita memencet no maka room akan tetap off, dan ketika kita memencet yes maka room akan menyala. Dan ketika kita akan mematikan room, terdapat konfirmasi lagi. Ketika kita memencet no, room akan tetap menyala, dan ketika kita menekan yes maka room akan mati. Kita bisa mengakses, maksudnya kita bisa menyalakan oven dan room sebagai administrator atau engineering, dan kita bisa menuju oven on dan room on. Selanjutnya yaitu state flow diagram alarm. Kondisi normal itu ketika suhu oven yaitu dari 30 sampai 35 dan suhu room yaitu dari 35 sampai 40 derajat. Ketika suhu oven dalam rentang 35 sampai 40 atau 30 sampai 25 dan suhu room dalam rentang 40 sampai 45 atau 35 sampai 30, maka terjadi warning yang mana indikator kuning berkedip dan alarm akan berbunyi. Ketika alarm ACK kita aktifkan, maka akan tetap dalam keadaan warning, namun indikatornya akan tidak berkedip dan alarm akan mati. Lalu selanjutnya ketika suhu oven di atas 40 atau di bawah 25 dan suhu room di atas 45 dan di bawah 30, maka itu dalam kondisi danger yang mana indikatornya berwarna merah, berkedip dan alarm akan bunyi. Ketika kita mengaktifkan alarm X, maka akan tetap dalam kondisi danger, tapi indikatornya sudah tidak berkedip dan alarm akan diam. Kita bisa mengakses alarm ini dari layer operator, layer engineer, dan administrator. Lalu terakhir yaitu state flow diagram maintenance. Jadi maintenance ini kita bisa dilakukan oleh engineer. Jadi ketika kondisi normal itu ketika saklar oven rusak menyala dan room rusak menyala. Lalu ketika oven rusak menyala dan room rusak menyala, maka engineer akan merequest maintenance kepada supervisor dan manager. Ketika supervisor dan manager mengizinkan, maka maintenance sudah dilakukan oleh engineer. Dan ketika kembali lagi ke status normal, maka saklar maintenance akan mati, saklar kerusakan oven dan room juga akan mati. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke HMI. Untuk HMI-nya ini sudah pada kondisi runtime. Di sini yaitu tampilan awal yaitu main login. Di sini kita masuki username dan password untuk bisa memasuki atau melihat HMI-nya. Di sini kita memasuki sebagai administrator. Baik, jadi ini tampil ya. Sini indikator berkedap perkenakan room dan kondisi 0 derajat. Kenapa bisa derajat? Hubung dan maka kita perlu mengeceknya dengan login sebagai administrator agar
di selanjutnya untuk navigation ya, dan di sini sebelumnya kita sebagai administrator. Di sini ada melihat beberapa PFD, proses flow diagram ini open header untuk kembali kita tekan back, dan kedua header. Selanjutnya ini ada login. Di login ini kita bisa pilih seperti kita misalnya login ya. Nah, ataupun bisa supervisor, lalu administrator, lalu perat. Di sini selain kita bisa akun, bisa kita bisa password, lalu kita kita bisa atau lalu ini pada menu ini dapat di sini 4 garis biru dan jadi tidak terlihat ya. Di sini tuh garis biru tuh menandai who of, yang garis ini menandai untuk. Selanjutnya menu alam ini ada beberapa ya. Yang pertama indikator suhu. Jadi ada dua open. Jadi kedua itu deep si suhu pada open itu mengalami tidak normal yang seperti saya jelaskan state flow diagram. Untuk maintenance di situ adalah kita melakukan maintenance. Jadi sebelum melakukan itu kita harus lakukan namanya maintenance. Jadi kita pilih beralih sebagai agar kita maintenance, tapi kita harus izin kepada supervisor. Lalu di sini ada shutdown mandatory. Di sini itu bisa non HMI apabila kita beralih sebagai administrator seperti sebelum dilakukan saat maintenance, kita perlu yang namanya meminta terlebih dahulu kepada supervisor dan manager. Selanjutnya database ini itu connect dan pokoknya tujuannya untuk simpan yang kita plan yang pada microproses.
yang connect ini tuh untuk memulai data dari yang akan ke akses untuk connect dari plan yang untuk mengambil dari ke terus apa. Lalu yang mandatory, jadi si mandatory belum kita menyalakan konfirmasi bila on kita bisa lakukan si maupun lalu kita menyalakan pada kontrol panel dan kita unroll dan atau menonaktifkan. Baik, perkenalkan di sini saya Muhammad Ferdiasan dengan NIM 2213111050 akan mendemonstrasikan plan open room heater. Di sini saya sebagai operator. Akan mandat satu. Baik, mandat telah menyala. Selanjutnya saya satu ganti. Bentuk telah ganti. Baik, di sini akan menyala dalam hitungan 2 ganti. Baik, untuk room nyala. Selanjutnya akan mengcopy data agar data dari suhu tersebut. Baik, untuk data tersebut kepada engineer mengaktifkan saklar dan Desakan dilakukan. Saklar telah diaktifkan ganti. saya beralih sebagai engineer melakukan baik, saya izin supervisor melakukannya. Dan setelah lalu di engineer aktifkan simulasi dan keep plan. Baik, dilaksanakan. Simulasi sudah diaktifkan ganti. Baiknya menonton dan saya akan
share dan men-shutdown plan. Lalu saya akan kembali ke administrator untuk shutdown-kan. Baik, plan akan di shutdown dengan 3, 1,